Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Putus, belum apa-apa. Malam ini kita akan mystery reading ya. Seperti biasa, sebelum mystery reading, kita akan ritual candle terlebih dahulu. Yang nggak mau ikut, silakan skip langsung ke readingan ya. Bisa dicepet-cepetin kok. Apa sih manfaat dari ritual candle ini? Percaya nggak percaya, jangan tanya kenapa dan bagaimana. Ini untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kalau kalian bisa percaya tarot, kenapa tidak dengan lilin ini? Cie. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, malam ini kita pakai apa? Tantric Love. Tantric Love ini untuk keharmonisan ya, untuk menyelaraskan energi kita semua bersama lingkungan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bisa menghindar yang namanya pertengkaran, perdebatan. Bawaannya Tantric Love aja. Seneng banget Mami hari ini. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan ya, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu buat kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham ya, biasakan minimal sekali di channel aku denger. Jadi readingan aku sifatnya apa? Fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Karena readingan aku pasti bercerita tentang kamu dan dia, ya. Itu kenapa kalian harus bijak dalam menyikapi readingan aku atau readingan manapun, ya. Nggak semua readingan itu resonate, nggak semua readingan itu cocok, nggak semua readingan itu juga mungkin buat kamu. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang ingin pesan produk-produk aku, produk spiritual, kalian juga bisa klik link katalog atau nomor WA yang satunya lagi di kolom deskripsi juga. Oke? Konektor antara kamu sama dia, penghubung, nggak bisa memilih, nggak bisa pindah ke lain hati. Atau ini adalah tentang tawaran-tawaran dari pihak luar, tapi sepertinya ada sesuatu yang sudah melekat, entah kamunya ke dianya atau dianya ke kamunya. Ada energi hening atau healing hubungan kalian saat ini sepertinya. Oke, energi dia ada Nine of Pentacles. Lagi banyak duit dia, ayo yang punya utang tagih. Ya, lagi santai sih, lagi nyaman dengan apa yang sudah dia hasilkan, dia kerjakan. Ada pencapaian-pencapaian yang menurut dia sudah di batas cukup, enough, stabil. Tapi ada juga yang sedang mengejar, ya, mengejar sambil berpikir gimana ya caranya pundi-pundiku biar bisa besar lagi supaya kehidupanku bisa terpenuhi, nyaman, tenang, tentram, damai. Itu energi dia. Kemudian ada King of Swords. Lagi sedikit overthinking, lagi sedikit membuat batasan-batasan terhadap diri dia. Ada rencana, ada planning, tapi stuck. Lagi galau kalau aku lihat, kayak awan lagi mendung. Sudah megang pena, tapi nggak tahu rencananya apa yang harus dia buat.
Oke, kemudian di sini ada The Tower. Ada yang baru saja hancur, berakhir, putus, bubar, ya. Nggak tahu apakah suatu hubungan atau suatu keadaan, kerjaan juga bisa. Makanya di sini kusut nih, overthinking. Bisa jadi memang ada pengaruh dari tower moment yang baru saja dia dapatkan. So, secara finansial nggak ada masalah, tapi sepertinya secara perasaan lagi agak nggak beres sih mereka. Energi kalian di sini ada Queen of Swords. Bertahan, defensif, ya, memproteksi diri. Lagi ingin membahagiakan orang-orang terdekat kalian, entah itu keluarga, anak, teman, adik, kakak, siapapun juga yang menurut kalian jauh lebih pantas untuk kalian bahagiakan atau jauh lebih pantas untuk bersenang-senang dengan mereka. Four of Pentacles, pencapaian sudah juga mencapai satu titik target yang menurut kalian I'm enough juga. Ya, kayak udah nggak mau capek lagi, nggak mau ngoyo lagi, udah ada berapa, syukurin aja, nikmatin aja. Tapi kalau secara perasaan aku lihat agak sedikit stuck dan sedikit lagi memantau seseorang, siapapun itu. Kemudian sini ada Knight of Pentacles. Ada rencana pengen beli sesuatu atau rencana pengen melakukan sesuatu dengan menggunakan budget atau uang, tapi sepertinya kalian lagi mempertimbangkan hal tersebut karena nggak ingin terburu-buru atau nggak ingin tergesa-gesa. Bisa jadi mungkin planning, misalnya liburan, tapi ntar deh kumpul aja dulu, santai. Yang jelas ada sesuatu yang kalian inginkan tapi sepertinya nggak buru-buru, tapi sudah ada di dalam kepala kalian. Nanti kalau sudah waktunya baru kalian realisasikan. Itu energi kalian. Oke, kita lihat apa yang sedang atau sudah atau pernah terjadi antara kamu dan dia. Oke, di sini ada live, kemudian ada friendship, kemudian ada komitmen, kemudian ada twin flame. Satu mingguan ini atau terakhir ya, beberapa kali readingan kayaknya sering banget ya kartu twin flame keluar, walaupun pakai kartu yang lain keluar lagi twin flame. Ini keluar lagi twin flame. Energi antara kamu sama dia. Di sini ada fear, ada ketakutan, ada anxiety, kecemasan, ya. Gak concern dengan apa yang kamu kerjakan mungkin belakangan ini karena pengaruh dari hubungan kamu dan dia, atau pengaruh dari trust issue yang datang dari luar. Jadi nggak apa-apa patah hati, nggak apa-apa kecewa, tapi fokus ya sama pekerjaan. Jadi harus waktunya kerja, waktunya sama teman, keluarga, sama keluarga. Nanti kalau udah sendirian malam baru cari pojokan. Gitu. Di sini ada yang sudah meninggalkan, ada yang sudah mengghosting, ada yang sudah menggoodbye-kan hubungan, ya. Dan sepertinya memang tidak ingin melihat lagi, atau memang tidak ada pergerakan dalam waktu dekat atau beberapa waktu terakhir kemarin. Ada energi penasaran yang muncul dalam diri kamu terkait si pengghosting tersebut. Ini belajar sama mami dia jadi tukang ghosting. Kemudian ada friendship, ya. Time with friend, have fun, support, ya. Ini mungkin banyak di antara kalian mencari pengalihan atau pelarian dari perginya seseorang dengan membahagiakan atau menyibukkan diri, entah ini dengan teman-teman atau bersenang-senang dengan versinya kalian. Ada support juga dari teman, tapi ada beberapa hati-hati. Ada yang main tikung-tikungan sesama teman, ya. Ada hubungan third party juga antara kamu sama dia. Antara kamu sama dia ada juga yang dari zona pertemanan, circle-nya, friend zone. Kemudian ada komitmen, proposal, marriage, higher level of commitment. Aku nggak tahu komitmen ini mengarah kemana kalian yang kondisikan dengan diri kalian. Ada yang mungkin sudah merencanakan pernikahan, atau ada yang sudah menikah antara kamu dan dia, atau pernah, atau bahkan masih dalam ikatan pernikahan, atau bahkan ada hubungan yang salah satunya sudah menikah, atau bahkan kedua belah pihak sudah menikah, terjadi atau terjalin hubungan antara kalian berdua. Kemudian di sini ada twin flame, mirroring self, soul connection. Hubungannya twin flame, kamu sama dia itu ibarat cerminan, ya. Banyak sekali persamaan baik secara negatif ataupun secara positif. Makanya jadi kayak sama-sama keras, api dilawan api sulit. Kemudian ada trigger, ya, emosional, provoke.
Kemudian ada overthinking, ya hubungan kalian tertrigger dengan sudut pandang, dengan emosional, atau ada provokasi, atau ada masukan-masukan tidak baik dari pihak luar. Terlalu overthinking, terlalu penuh dengan kecemasan bahwa hubungan ini sebenarnya ada yang mungkin hubungannya baik-baik aja, tapi kamu mungkin salah satu ya, bukan kamu aja. Aku nggak mau dianggap menyalahkan kamu. Mungkin salah satu ada yang berpikir bahwa hubungan baik-baik aja tapi dicurigain terus, akhirnya benar-benar kejadian. Itu ya. Ada yang tertrigger dengan self confidence atau insecure sendiri. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada The Empress. Kemudian ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Strength, Leo. Kemudian ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Fire sign kuat ya di readingan ini kalau aku lihat. Tapi semua zodiak ada, nggak terlalu berpengaruh. Yang penting kalian cocokin aja dengan kisahnya. Ada hubungan yang cuman mau enaknya aja. Ada hubungan yang cuman mau nyamannya aja. Begitu indah, begitu bahagia, hubungan ini baik-baik aja. Ketika ada masalah, ketika ada pancing-pancingan, ada yang mungkin pura-pura susah, ada yang mungkin pura-pura ada masalah, ya. Tapi mulai berubah, merasa bahwa hubungan ini nggak boleh punya masalah, nggak boleh curhat, nggak boleh ada cerita-cerita yang bakal merepotkan salah satu pihak. Pihak mana itu, kamukah atau dia? Pokoknya hubungan ini hanya akan berjalan kalau memang tidak ada masalah sama sekali. Terserah mau masalah dari luar, masalah dari dia, atau masalah dari kamu. Ya, jadi kalau sudah ada kecemasan, sudah ada cemburu-cemburuan, sudah ada hal-hal yang mengungkit-ungkit, ini akan menjadi salah satu bahan atau salah satu kesalahan fatal di mata dia terhadap diri kalian. Orangnya terlalu cermat atau idealis, orangnya terlalu mengamati sehingga menggampangkan atau gampang menjudge atau gampang menilai. Kesalahan kamu sedikit aja penilaiannya sudah besar, ya. Kamu salah ucap aja dia sudah menilai yang enggak. Apalagi kalau memang kesalahan itu kamu sengaja buat. Sudah deh, beker-beker dia. Ya, emosionalnya tidak bisa dikontrol, masih playing victim, atau masih suka mencari kambing hitam dalam hubungan ini. Hubungannya terlalu dini, hubungannya terlalu mudah untuk dimulai, padahal belum mengenal bibit bobot bebet satu sama lain, tapi kalian sudah main babat di sini. Ya, pondasi nggak kuat hubungan ini. Kenapa? Ya, karena memang banyak kecurangan yang terjadi, entah dari sisi kamu atau sisi dia, atau bahkan kedua belah pihak sama-sama melakukan kecurangan dengan versi yang berbeda-beda. Itu, ya, jiwa pengontrolnya kuat. Terlalu banyak kendali yang dia inginkan dalam hubungan ini. Seperti kayak dia tuh seolah-olah bisa menyetir kamu, bisa nginjak-nginjak kamu, ya. Bisa meluluh lantahkan kamu sesuka hati dia tanpa berpikir kalau kamu tuh anak orang. Bahwa kamu tuh punya keluarga, ya, tanpa memandang bahwa kamu juga kalau disakitin siapa yang biayain kamu selama ini. Karena di sini aku lihat ada energi, nggak tahu mungkin nggak banyak ya, tapi ada salah satu keluarga dari pihak kamu, ya mungkin keluarga kamu merasa sangat-sangat tersinggung karena anaknya diperlakukan semena-mena atau tidak layak seperti itu. Ya, ini hubungannya penuh dengan beban kalau aku lihat.
beban dari berbagai sisi. Bebannya bukan dari satu sisi, dari atas, dari bawah, semuanya terbebani. Entah dia yang memang membawa beban dalam hubungan ini, atau waktu berbatangnya nggak bawa beban, tapi seketika bersama sudah membebani pikiran kamu. Ya, berat sebelah hubungannya, kamu terus yang mikul, kamu terus yang berkorban, kamu terus yang bla 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 bla. Itu dia. Kemudian di sini ada Two of Wands. Ini tentang pilihan ya. Hubungan ini kalau yang aku lihat dihadapkan dengan situasi option. Mungkin dia belum bisa menentukan sikap atau pilihan. Gak tahu apakah memang pilihan ini mengacu kepada yang namanya orang lain, lawan jenis atau pasangannya, atau ini kepada tentang situasi perubahan yang kamu inginkan. Kamu ingin dia menjadi seseorang yang lembut, kamu ingin dia menjadi orang yang bertutur kata bagus, baik. Kayak kamu lagi mencoba mendidik seseorang supaya jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Kayak kamu lagi main ini nih, game, atau kamu lagi challenge sama diri kamu sendiri. Ya, kamu lagi bertaruh sama diri kamu sendiri bahwa kamu tuh bisa ngerubah dia. Kalau kamu tuh dengan kelembutan kamu, dengan kebaikan kamu, dengan segudang dalih yang kamu ciptakan bahwa kamu bisa membuat dia jadi orang yang lebih baik, lebih sempurna, lebih cantik, cakep, atau beretitude atau apapun juga. Tapi nyatanya kamu ngerasa ini kayak lagi kejar-kejaran main sama game aja, kayak lagi main game aja. Ya, begitu kamu kalah, begitu kamu tidak siap atau tidak tidak settle dengan apa yang sedang kamu challenge kan, ya udah game over yang terjadi. Itu. Hati-hati dalam men-challenge diri sendiri, dalam menilai atau merubah orang lain ya Karena gini, gak ada orang yang bisa merubah siapapun di bumi ini, sekalipun itu orang tuanya ya, kecuali itu atas dasar kehendak dia. Kembali kepada diri kita, apakah orang lain bisa merubah kita? Kalau kita bilang enggak, kan sama. Nah, begitulah mereka ya. Oke, kita lanjut. Ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. King of Swords. Kemudian ada The Sun. Kemudian ada The Star, Aquarius. The Star, The Sun. Wow. Banyak banget yang jatuh, Keluar 2, kita bacakan saja. Kemudian ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, mau komunikasi. Dari kemarin banyak banget ya readingan mau komunikasi. Udah belum sih? Ada King of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Masih sayang dia sama kalian. Masih punya perasaan, masih punya ketertarikan. Energi kalian di sini ada High Priestess, lagi berusaha menstabilkan diri, membalancing diri, lagi memilah, menilai, melihat mana sih yang baik, mana sih yang buruk. Mana sih hal-hal yang pantas aku telusuri, aku terusin, aku ikutin, atau mana sih yang tidak. Kalian lagi perang sama diri sendiri untuk meyakinkan penolakan-penolakan atau penerimaan-penerimaan yang datang dan pergi dalam kehidupan kalian. Sedang mencari jati diri. Bagus sih. Aku ngelihat dia nih pengen datang sama kalian. Ingin berdamai, ingin kembali. Poinnya di sini. Tapi seperti ada yang dia resahkan, ada yang dia takutkan, ya. Mungkin dia merasa kalau kamu adalah seseorang yang tegas, ya. Kamu adalah seseorang yang punya karakter gak bisa dimain-mainin, apalagi kalau sempat atau sudah pernah dikecewakan, ya. Kayak kamu gak akan mudah untuk diajak kompromi sama dia. Jadi kayak ini ada sesuatu yang bertolak belakang, atau mungkin dia sudah tahu banget karakter kamu luar dalam. Pingin datang tapi takut sama penolakan. Atau ya tadi tentang pemahaman di dalam diri dia bahwa kamu tuh memang lembut, kamu tuh memang orang yang
baik, tapi kalau kamu sudah disakiti, jangan coba-coba. Awas, seperti itu. Jadi kalau yang aku lihat ya, sebenarnya masih ada pengharapan, masih ada ketertarikan yang dia rasakan ingin kembali kepada kamu. Bahkan dengan Eight of Wands ini ada keinginan untuk berkomunikasi, terkoneksi atau apapun bentuknya, yang penting ada koneksinya sama kamu. Karena apa? Di sini ada King of Cup. Dia masih punya ketertarikan, masih ada perasaan sayang, suka sama kamu. Cuman yang jadi masalah adalah ketika dia ingin kembali lagi sama kamu, banyak pemikiran-pemikiran di dalam diri dia bahwa kamu tuh bakal terima dia nggak? Kamu tuh bakal memaafkan dia nggak? Kamu tuh bakal mengikhlaskan dia nggak? Ya, dengan situasi apapun yang pernah terjadi. Ya, ada kerinduan tentang kehangatan, ada kerinduan tentang banyak hal yang pernah terjadi antara kamu dan dia. Tapi sepertinya dia memang ada was-was gitulah, ada kecemasan yang dia rasakan. Ya, karena apa? Dia paham banget sama karakter kamu. Itu temanya? Dia ingin kembali, tapi dia sadar tidak mudah untuk berkompromi sama kamu, apalagi kalau sudah kecewa. Nanti aku rapihin. Ya, paling tidak gitulah ya. Agak riwah nih. Nggak riwah sih sebenarnya, dianya aja yang bikin riwah. Salah sendirilah bilang. Wow. Oke, kita lihat ya alasan ya. Selalu deh pakai alasan. Alasan dia sadar sebenarnya kamu nggak bisa diajak kompromi kalau sudah kecewa. Oke, kita lihat gini, bukan alasan. Apa sih yang sudah membuat kamu kecewa oleh sikapnya dia? Apa? Ya. Apa perasaan kecewa kamu terhadap diri dia sampai dia tuh tahu banget ini nggak bakal bisa diajak kompromi nih. Oke, di sini ada Knight of Cup. Kemudian ada Eight of Coin, Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo, Taurus, Capricorn. Apa yang membuat kamu kecewa sampai kamu tidak bisa diajak kompromi sama dia? Six of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Apa yang sudah membuat kamu kecewa sehingga kamu tidak bisa diajak kompromi lagi menurut sudut pandang dia, ya? Karena aku lihat sini Knight of Cup. Ya, mungkin kesalahan fatal dia adalah terlalu gampang tebar pesona. Ya, tidak menghargai perasaan kamu, malah playing around, ya. Udah ada kamu masih matanya jelalatan, atau masih suka chatting-chattingan sana sini, atau masih suka gonta-ganti pasangan, seperti itu, ya. Kemudian juga yang membuat kamu nggak suka sama dia, atau kecewa ya sama dia. Eight of Coin itu tentang pemanfaatan atau buang-buang waktu juga bisa, ya. Mungkin selama ini kamu ngerasa sia-sia menjalin hubungan sama dia, udah banyak yang kamu keluarkan, sudah banyak yang kamu korbankan, tapi kamu ngerasa kayak wasting time, kayak buang waktu karena nggak adanya kejelasan dari diri dia. Serasa hubungan ini digantung terus, buang-buang waktu, padahal kamu udah habis-habisan memberikan banyak pengorbanan terhadap diri dia, ya. Kemudian di sini yang membuat kamu kecewa, apalagi dari sikap dia dengan Six of Wands, adalah dia nggak tahu diri. Kamu sudah dipuji-puji, dipuja-puja mungkin. Kamu sudah dimenangkan di hati kamu, sudah dibela-bela,
ya. Tapi sepertinya dia hanya mengejar pencapaiannya sendiri. Dia hanya pengen dia yang jadi center of point sendiri. Dia pengen maju sendiri, pengen menang sendiri, pengen sukses sendiri. Seperti itu. Ya. Kemudian dengan page of one, apa sih yang sudah membuat kamu kecewa dari diri dia? Adalah tadi, terlalu lama menggantung situasi sehingga terlalu banyak rencana planning batal, gagal, atau sulit untuk direalisasikan. Karena dia memang belum bisa mengambil sikap atau keputusan atau terlalu banyak diam. Tarsok energinya. Ya nanti aja, kita jalanin aja, kita mengalir aja. Akhirnya banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kamu. Ya. Seperti itu. Kemudian ada Six of Swords yang buat kamu kecewa sama dia, ya sudah. Dia mengghosting kamu, dia meninggalkan kamu. Dan dia banyak melakukan hal-hal manipulatif lainnya. Bahkan mungkin ada beberapa di antara mereka yang gak tanggung-tanggung membawa sesuatu milik kamu. Ya, entah itu harta benda, hutang piutang, mungkin ada yang digadai-gadai, dijual-jual atau dipinjam-pinjam tapi pakai nama kamu. Yang jelas di sini membuat kamu ketempuhan atau membuat kamu harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga atau pihak lain oleh sikap atau ulahnya dia. Itu yang membuat sebenarnya kamu kecewa sama dia. Tapi yang lebih fatal mungkin kalau masalah harta benda kamu masih bisa kompromi. Kalau aku lihat yang gak bisa kompromi adalah kecurangan yang berkaitan dengan perselingkuhan atau playing around atau playernya dia. Buat kamu mungkin kita sama-sama ya habis-habisan buat mengangkat kamu atau membantu kamu, menolong kamu tuh gak masalah. Yang penting kamu benar-benar setia, tulus sama aku. Semuanya oke-oke aja. Tapi begitu sudah selingkuh atau kebohongan tentang lawan jenis, ini benar-benar membuat kamu tuh kayak udah gak bisa aja diajak kompromi. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kalian yang membabi buta kalau sudah marah atau ngamuk jika ada kaitannya tentang urusan tersebut. Itu ya. Kira-kira ada penyesalan gak sih nih orang, kok kayaknya dia ngenes banget ya. Cek perasaan lah ya, sama penyesalannya ada gak sih. Kalau aku lihat sih udah ada penyesalan ya, tapi aku mau cek perasaan aja deh. Perasaannya ke kamu saat ini seperti apa? Seven of Cup ya, masih cap-cip-cup hombimpah. Lagi dihadapkan dengan situasi pilihan. Tadi pilihannya apa? Ya dia tahu ya. Kalau dia mau datang ke kamu, it's mean artinya ada kesiapan-kesiapan yang harus dia lakukan. Cancer, Scorpio, Pisces. Perasaannya ke kamu lagi bercermin ini, ibaratnya berani nggak ya bertatap muka sama kamu secara langsung. Even mungkin kalau secara harfiah mungkin di rumah atau di kamarnya dia lagi sambil ngaca ngobrol. Beb, kira-kira kamu mau terima aku lagi nggak? Dia latihan di depan cermin. Gitu. Kita lihat perasaannya ke kamu ya. Masih mikir-mikir sih di sini ya, lagi milih-milih sikap, sifat, waktu. Kok sifat sih? Ya lagi menentukan timing lah katakan. Ya, kemudian sini ada Knight of Swords, perasaannya pingin datang ke kamu, pingin tertuju lagi sama kamu, Gemini, Libra, Aquarius, ya. Perasaannya ke kamu saat ini ada Eight of Cup. Ya, ingin bertransformasi ya, walaupun mungkin kamunya nanti sudah buang muka atau kayaknya kamu sudah nggak terlalu peduli lagi sama dia atau udah nggak mau diajak diskusi atau diajak ngobrol. Aku lihat dia mungkin akan berusaha merayu kamu atau mengikat kamu lagi, gimana caranya supaya kamu mau diajak berbicara, berdiskusi atau bahkan berkompromi. Perasaannya ke kamu ada Wheel of Fortune ya. Dia merasa kalau kamu adalah sumber keberuntungannya. Nah, siapa nih yang suka jadi sumber kontribusi buat dia ya? Maka ya dia nanti akan
memberanikan diri. Ini kan gambar kompas ya. Mungkin dia akan tertuju kepada kalian. Plus di sini juga circle yang dia rasakan belum lepas, belum putus. Jadi kalau aku lihat, walaupun kondisi kalian entah seperti apa, jenisnya, bentuknya hubungan kalian, tapi deep down dia nggak bisa jauh atau belum bisa sepenuhnya lepas dari kalian. Oke, kita lihat lagi perasaannya ke kalian. Di sini ada Six of Cup. Kangen. Rindu, rindu, Bo. Tuh, ya. Syukur-syukur seromantis gambar ini ya. Pengen datang, bawa bunga, bawa kembang. Kembang apa? Kembang kantil. Six of Cup ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Perasaannya ke kalian ada kerinduan. Ada rasa kangen yang dia rasakan terhadap diri kalian. Oke, kita lihat energi dia. Ada Eight of Swords. Lagi terbelenggu, terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman. Tapi dia pengen berusaha untuk keluar dari zona tersebut. Gak nyaman tapi dia nyaman-nyamankan. It's mean dari keseluruhan kartu ini, dia sedang tidak baik-baik aja, Oke, kita lihat dulu ya perasaan terdalam dia. Bukan perasaan ya, ada pesan nggak dari dia? Ada waktu dikit nih. Oke, di sini ada, aku menyembunyikan diriku yang sebenarnya di depan kamu. Nggak tahu apa yang dia sembunyikan. Entah masa lalunya, entah rahasianya, jati dirinya. Jadi selama ini memang terlihat atau terbukti bahwa memang ada yang dia sembunyikan dari kamu ya. Kamu menerangkan hidupku, apakah kamu sadar itu? Ya kamu sadar, dianya yang nggak sadar, gimana? Kenapa sadarnya belakangan? Bilang dari awal niat kamu sudah seperti itu, dianya yang nggak niat gitu kan. Kemudian ada sepertinya kita butuh space sejenak. Dia masih belum berani datang ya, dia masih butuh space tuh kalau aku lihat ya. Makanya dia tahu banget ini kayak pertempuran besar kalau dia harus berhadapan sama kamu atau dia ingin kembali sama kamu. Karena di sini kalau aku lihat sih alasan dia pengen kembali juga terlihat sih dari ini ya, tentang perasaan tadi. Ada kerinduan, ada ingin mengikat lagi ya, memang pengen tertuju sama kamu. Oke, kemudian aku mau ini menjadi lebih dari satu pertemanan. Ya, jadi apa nih? Ini mungkin yang di circle friendship atau friendzone. Atau katakanlah dia pengen lebih daripada yang sebelumnya. Jika ini memang tentang keinginan dia kembali atau melakukan suatu perubahan. Atau mungkin kemarin ada yang mengghosting atau meninggalkan dengan dalih kita berteman aja ya, gitu. Aku nggak bisa sama kamu, mamaku maunya sama. Oke, aku sedang berusaha memikirkan cara supaya hubungan kita bisa lebih baik. Itu dia pesan alam bawah sadar yang ingin dia sampaikan kepada kalian. Ada satu lagi, bottom of the deck ya. Aku cuma benar-benar ingin memegang erat tanganmu sekarang. Itu dia, Oke, kita cek zodiak ya. Gak panjang readingan malam ini karena memang terlihat simple. Jadi gak semua readingan juga bisa lama karena tergantung jalan ceritanya. Ada Taurus, ada Leo, ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Aries. Kalian kalau komen dong nanti kalian setuju nggak? Karena terlihat ya beberapa belakangan ini readingannya kan dia pengen datang lagi. Kita nanti besok reading apa sih yang menyebabkan dia tuh pengen datang atau pengen kembali atau pengen terkoneksi. Jadi kita pakai tema di awal, kita bongkar besok Pisces. Tapi kalau kalian pengennya mengalir kayak sekarang, mystery reading ya nggak apa-apa juga. Capricorn. Kita cek apa ya, keadaan dia, kehidupan dia atau gimana nih. Karena kalau aku lihat kalau dia tidak menghadapi sesuatu di luar sana, nggak ada energi pengen balik sama kamu,
atau pengen datang sama kamu atau terkoneksi sama kamu. Jadi kayak masih euforia banget gitu. Nah ini ada something ini orang, makanya ada energi pengen mendekati kamu. CMVLUSBYRWOH. Betul maksud decknya kak. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia ada 7, jatuh 12, 29, 17, 31, 2, 5, 8, 24, 9. Bottom of the deck-nya 22. Oke, kita lihat pesan semesta buat kalian apa malam ini. Sini ada bangkit. Semua orang pernah berada di fase titik terendah dalam hidupnya. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi merupakan awal dari sebuah kesuksesan. Kemenangan sejati bukan karena Anda tidak pernah kalah, namun karena Anda sanggup bangkit. Kembali setiap kali kamu terjatuh, semua adalah proses pembelajaran dalam kehidupan yang dapat membuat Anda lebih kuat lagi menuju masa depan. Ketenangan, sebuah rasa kegelisahan yang luar biasa di dalam jiwa dan raga. Rasa gundah, takut, mendera, konflik batin, mengganggu keseimbangan, bebaskan dirimu. Cari ketenangan dalam hati, hela nafas panjangmu, berhentilah sejenak atas letihmu. Berteman dengan keheningan malam dalam lantunan doa-doa yang indah, cintailah dirimu. Hadirkan cipta rasa karsa menjadi satu kekuatan yang didasari oleh hati, pikiran, dan tindakan. Satu lagi, pengkhianatan. Kepercayaan yang dikecewakan akan sangat menyakitkan. Pengkhianatan menghancurkan kepercayaan yang sudah dibangun selama ini. Belajarlah memaafkan, berdamai dengan diri sendiri adalah hal baik untuk menyembuhkan luka hati. Ikhlaskan lagi karena Tuhan punya rencana baik untuk kehidupan mendatang. Mungkin ini adalah teguran Tuhan agar kita bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Semangat ya kakak. Oke, ai aku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.